Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Aku TV, ketemu lagi bersama saya Sri Agustati dalam Bicara Sudut Pandang. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Oku Timur, Ibu Dr. Haja Selanoberta SPMK. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga merupakan Bunda PAUD Kabupaten Oku Timur ya Bu ya? 2 periode ya Bu. Bunda PAUD. Dan juga saat ini mendampingi ada Ibu Desti selaku Kepala Bidang PAUD dan PNF ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum Bu Desti. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu lagi ya. kita hari ini. Dan pemirsa Oku TV di Bicara Sudut Pandang pada hari ini kita masih melanjutkan bincang-bincang kita yang kemarin Ibu mengenai wajib belajar 13 tahun yang saat ini tengah digaungkan oleh pemerintah dan juga salah satunya Kabupaten Oku Timur ya Bu ya, turut berupaya untuk mensukseskan program tersebut. Berbagai upaya sudah dilakukan tampaknya ya Bu ya. Ya, bersama dengan Bunda PAUD Kecamatan dan Desa kita bersama-sama ya untuk mensukseskan wajib belajar 13 tahun. Wajib belajar 13 daerah. tahun ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan, yang sudah memang diprogramkan ini semua berjalan lancar. Amin, mudah-mudahan. Ya, dan pemirsa Oku TV, untuk bincang-bincang kita pada hari ini masih seputar wajib belajar 13 tahun, tapi pada hari ini kita akan lebih mendalami lagi Bunda PAUD nih mengenai program PAUD itu sendiri. Ini yang tapi sebelumnya kilas balik Ibu mengenai program wajib belajar 13 tahun itu kenapa penting banget? Ya, program pemerintah Republik Indonesia sekarang menggaungkan wajib belajar itu 13 tahun. Kalau dulu kita 12 tahun, 13 tahun. Satu tahunnya apa? Adalah pendidikan anak usia prasekolah. Kenapa ini penting? Karena pada fase pendidikan anak usia dini ini merupakan titik balik dari pendidikan anak yang berkualitas di kemudian hari, di mana fase ini fase perkembangan dan pertumbuhan anak sangat berlangsung dengan cepat dan pesat, di mana kita mudah sekali untuk mengenalkan karakter baik, kebiasaan baik, sehingga anak-anak nanti bisa siap untuk sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Iya, dan untuk masyarakat kita sendiri ini setelah digaungkan wajib belajar 13 tahun, antusiasnya seperti apa? Ya, alhamdulillah ya, kalau di Oku Timur alhamdulillah antusias untuk belajar PAUD itu sangat tinggi ya, karena mungkin kesadaran masyarakat sudah makin meningkat ya, bahwa ini adalah fase yang kritis, tidak bisa diulang ya, jadi harus betul-betul memanfaatkan fase ini sebaik-baiknya. Itu alhamdulillah Oku Timur sudah masyarakatnya sudah terliterasi dengan baik karena berkat sosialisasi yang baik dari Bunda PAUD Kabupaten, Kecamatan sampai dengan Desa. Oke, jadi saat ini bekerja sama penuh ya Bu ya, betul. Bunda PAUD baik itu di Kabupaten, Kecamatan, bahkan di desa. Untuk berupaya mengajak masyarakat supaya melaksanakan program wajib belajar 13 tahun ini. Nah, di Kabupaten Oku Timur sendiri selaku Bunda PAUD, ini informasinya ada inovasi-inovasi yang dilakukan Ibu? Ya, inovasinya adalah kita pertama adalah genting PAUD, jadi ketuk pintu ajak anak ke PAUD. Jadi kita memastikan bahwa di Oku Timur tidak ada lagi anak yang usia 5-6 tahun itu yang tidak mendapatkan pendidikan PAUD. Kemudian kita juga berusaha untuk menyediakan layanan sekolah yang seru dan nyaman ya pada saat masuk SD. Jadi masa pengenalan transisi masa dari PAUD ke SD itu harus
konsepnya harus sekolah yang ramah anak, yang nyaman untuk anak dan seru untuk anak, jadi mereka tidak takut untuk belajar masuk ke SD. Kemudian kita juga menjadikan PAUD itu sebagai PAUD holistik terintegratif, jadi tidak hanya anak PAUD mendapatkan layanan pendidikan yang baik, tapi juga mereka mendapatkan layanan kesehatan seperti pemberian makanan tambahan dan juga deteksi dini perkembangan dan pertumbuhan mereka serta pemeriksaan gigi secara berkala. Dan juga kita melakukan advokasi dan kampanye terus-menerus ya. Judul inovasinya adalah Kumparan PAUD, jadi kumpulan kampanye kreatif dan pendidikan, syiar pendidikan anak usia dini, sehingga kita bisa mensosialisasikan Wajar ini secara masif sampai ke pelosok desa. Oke, baik. Nah, Ibu, ini berbicara mengenai PAUD-nya sendiri, pendidikan anak usia dini. Buat Ibu sendiri, PAUD-nya itu harus seperti apa sih, Bu? Ya, PAUD itu pendidikan yang sangat penting ya. Kenapa? Karena selain dia kita menyiapkan anak-anak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, di mana di PAUD itu anak-anak diajarkan untuk merangsang kognitif mereka. Di sana mereka belajar berpikir, belajar membuat suatu konsep, menyelesaikan suatu permasalahan, memahami lingkungan. Kemudian kita juga melatih sosial emosional mereka, mana mereka bisa mengenali emosi, kemudian bisa berempati kepada sesama. Itu diajarkan di PAUD. Dan juga di PAUD diajarkan nilai-nilai baik, karakter baik ya, disiplin, bertanggung jawab, jujur, itu diajarkannya juga di PAUD. Di PAUD juga mengajarkan kemampuan berbahasa. Jadi anak-anak di PAUD bisa memperkaya kosakata mereka, kemudian mereka belajar bagaimana bersosialisasi dan berkomunikasi ya. Kemudian juga mereka di PAUD itu belajar bagaimana mengoptimalkan fungsi motorik kasar dan motorik halus, sehingga mendukung aktivitas mereka sehari-hari. Seperti misalnya mereka belajar meronce ya, kemudian menulis, itu kan melatih motorik halus ya. Dan itu bisa menunjang kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga personal sosial, kemandirian. Jadi di PAUD itu belajar anak-anak bisa makan sendiri ya, belajar ngantri, belajar pakai sepatu sendiri, jadi melatih kemandirian. Sehingga diharapkan setelah mereka mengalami usia pendidikan usia dini, mereka lebih siap belajar di SD, mereka lebih siap berinteraksi dan lebih siap bertumbuh dan berkembang di SD-nya kelak. Jadi tentu kualitas pendidikan mereka akan lebih baik daripada anak-anak yang tidak ikut pendidikan usia dini. Oke. Nah, Ibu, mengenai programnya sendiri, kadang-kadang banyak sekali yang pro kontra nih mengenai pendidikan di PAUD itu banyakan bermain dan daripada belajar. Nah, itu seperti apa? Sebetulnya itu mindset yang salah ya, banyakan bermain. Bermain itulah proses belajarnya si anak, caranya ya. Kalau kita orang dewasa, belajarnya kita kan baca gitu ya, menulis gitu ya, memperhatikan. Nah, tapi kalau anak, proses belajarnya mereka ya sekaligus bermain karena sesuai dengan pertumbuhan otak mereka, seperti itu. Allah ciptakan anak itu punya fasenya masing-masing. Fase PAUD ya fasenya belajar, tapi dari fasenya bermain. Tapi dari bermain itulah mereka menyerap semua informasi yang ada di sekeliling mereka. Mereka merekam, ya jangan dikira mereka nggak ngerekam. Jadi semua yang mereka yang pelajari, yang mereka main gitu ya, lewat mungkin mengenal angka, mengenal huruf, mengenal warna, ya mengenal vokal segala macam, itu mereka rekam. Nah, rekaman itulah nanti yang membentuk, yang mempertebal mielinisasi di otak, akson-akson di otak, sehingga mereka bisa data yang mereka dapat melalui proses pembelajaran mulai bermain itu bisa diolah di otak mereka. Nah, itu nanti memperkuat kemampuan mereka, jadi bisa mengoptimalisasikan kemampuan potensi mereka. Jadi ini pondasi yang sangat penting sekali. Jadi jangan sampai anak itu nggak mendapatkan pendidikan anak usia dini minimal 1 tahun. Lebih baik kalau misalnya dia bisa 2 tahun TKA, TKB, tapi ini minimal 1 tahun. Makanya pemerintah bikin program Wajar 13 tahun supaya minimal 1 tahun lah untuk dia supaya siap ke SD, seperti itu. Oke, jadi penting sekali Bu ya untuk 1 tahun ini mereka banyak sekali pelajaran yang bisa mereka dapatkan sebelum akhirnya benar-benar bisa masuk ke SD gitu ya, sekolah dasar. Ya, dan Bu Desti, ini mengenai PAUD di Oku Timur sendiri,
ini seperti apa nih? Ya, alhamdulillah ya, berkenaan dengan audio output ini. Kalau masalah kurikulum itu kan menyesuaikan dari kementerian, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di mana kurikulum PAUD ini ialah belajar sambil bermain. Nah, di kurikulum belajar sambil bermain ini mereka itu diajarkan mengenal angka, huruf, warna, dan juga gambar-gambar binatang. Dan juga mereka itu belajar melalui misalnya bernyanyi, terus membuat lingkaran, terus juga melalui animasi-animasi, karena anak usia PAUD itu mereka itu fokus hanya 5 menit. Kalau lewat dari 5 menit itu mereka tuh tidak lagi fokus, lebih bermain ya. Iya, bermain. Jadi dengan sambil bermain mereka itu nyaman, sehingga mereka itu dengan belajar dengan nyaman, jadi mereka itu menyerap apa yang diajarkan oleh guru-guru, karena anak usia PAUD itu meniru apa yang mereka lihat. Nah, jadi kalau melihat gurunya seperti ini, jadi nanti mereka ditiru. Jadi memang di PAUD itu, seusia PAUD itu memang harus diajarkan yang benar-benar ini ya, baik. Misalnya sesuatu yang salah harus dikasih tahu bahwa itu salah. Jadi termasuk juga untuk pembelajaran anak usia PAUD itu ialah melalui budi pekerti, keterampilan, dan juga bahasa, dan juga sosial, dan juga melatih emosional mereka. Oke, baik. Nah, Ibu, ini untuk ibu-ibu di luar sana, buat masyarakat, apa yang dilakukan oleh Bunda PAUD untuk meyakinkan bahwa anak-anak tuh harus 1 tahun belajar di PAUD? Ya, saya sebagai orang tua juga ya, jadi kita harus sadar betul bahwa investasi terbaik kita buat anak-anak itu adalah pendidikan. Ya. Jadi ini adalah investasi yang harus kita bangun dari awal, dan pondasi yang harus kita bentuk supaya nanti kita bisa menghasilkan anak-anak yang kuat, sehat, cerdas, dan berkarakter. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan bahwa masa pendidikan anak usia dini itu 0 sampai 6 tahun itu masa yang sangat krusial, masa yang sangat pendek, dan masa yang sangat kritis. Kalau terjadi gangguan di usia 0 sampai 6 ini, kita sulit ya akan menghasilkan generasi yang potensial ke depan, generasi hebat ke depan. Makanya penting sekali kita menjaga bagaimana supaya anak-anak mendapatkan hak belajarnya, hak bermainnya, dan kita melindungi anak-anak kita dari kekerasan ya, seperti itu, supaya mereka bisa mengoptimalkan tumbuh kembangnya dengan baik. Karena banyak sekali gangguan-gangguan perilaku di masa usia dewasa, gangguan mental health di usia dewasa, itu pasti dia punya sesuatu gangguan pada usia 0 sampai 6 tahun. Karena ini fase yang sangat krusial, di mana anak bisa merekam dengan kuat apa momen-momen apa yang terjadi di sekeliling mereka. Makanya kita sebagai orang tua harus mengoptimalkan fase ini supaya anak kita bisa jadi anak yang hebat, supaya mereka bisa mencapai potensi maksimal diri mereka, seperti itu. Jadi berdosa kita kalau kita tidak memberikan haknya. Ya, mahal-mahal dikit nggak apa-apa masuk PAUD ya kan, 1 tahun ya nggak apa-apa lah, nggak beli skincare ya, tahan dulu beli yang lain-lain, yang penting anak sekolah dulu, karena ini sangat penting sekali. Dan dari program pemerintah juga ada sekolah gratis ya, jadi sebetulnya PAUD itu gratis sebetulnya kalau yang negeri ya. Nah itu juga mari manfaatkan, jangan sampai anak-anak kita tidak bersekolah mungkin karena alasan yang dicari-cari, alasan yang tidak urgensi, alasan yang bukan prinsip gitu, sayang sekali seperti itu. Iya, kadang-kadang orang tua nggak ada yang nungguin. Karena ini nggak ditungguin juga nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, nggak masalah, kan ada ibu guru ya, seperti itu. Tinggal diantar jemput. Malah di situ kita melatih kemandirian mereka ya. Kalau misalnya kita melihat kan paling anak PAUD itu 1 minggu 2 minggu pertama saja sih ditunggu orang tuanya. Di situ dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya, seperti itu. Oke. Nah, Ibu meyakinkan. Ini yang agak-agak sedikit sulit karena banyak para orang tua biasanya mendengar atau melihat tayangan-tayangan di beberapa tempat yang mungkin ada PAUD-nya atau tempat penitipan anaknya yang sedikit bermasalah. Nah, ini untuk Kabupaten Oku Timur sendiri gimana caranya meyakinkan itu? Ya, sekali lagi kita tentu ya kalau kita mau menyekolahkan anak kita sebagai orang tua kita harus juga
melihat gitu, meliterasi diri kita sendiri ya. Mungkin hunting ya ke PAUD-PAUD di daerahnya, lihat, datengin satu-satu ya. Terus bisa kan untuk awal biasanya PAUD menyediakan layan free trial ya. Jadi kita bisa lihat, biasanya free trial itu 3 hari. Jadi kita dampingi anak kita melihat lingkungan sekolah dari free trial itu bagaimana sih guru-gurunya gitu ya. Bagaimana, apakah gurunya kasar ya, apa gurunya welcome, berkata lembut ya, atau gurunya masa bodoh atau apa, itu bisa kita lihat. Terus bagaimana fasilitasnya, apakah fasilitasnya itu aman untuk anak-anak kita, apakah nyaman seperti itu ya. Jadi itu semua bisa kita cek and recheck dulu sebelum kita memasukkan anak kita ke PAUD. Seperti itu. Jadi yakin aja sih kalau saya ya, karena yang anomali itu nggak banyak sebetulnya. Hanya gitu. beberapa. Jadi, ya jangan gitu. sampai karena ketakutan yang berlebihan anaknya tidak disekolahkan seperti itu. Karena untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman untuk bertumbuh dan berkembang itu ya harus dengan pendidikan anak usia dini seperti itu. Kita kalau di rumah kita tidak bisa mengajak mereka bermain dengan maksimal gitu ya, apalagi kalau orang tua bekerja seperti itu. Jadi PAUD merupakan salah satu pilihan solusi, daycare juga merupakan salah satu pilihan solusi untuk ibu-ibu yang bekerja yang memang tidak ada pilihan lain kecuali menitipkan anaknya di PAUD atau di daycare seperti itu. Oke, jadi supaya mereka bisa bersosialisasi juga. Betul, gitu ya. Itu daycare itu kan contoh ya, daycare itu kan bukan cuma tempat sekedar penitipan anak ya, tapi bagaimana anak dititip tapi mereka juga bisa bertumbuh dan berkembang di situ. Jadi mereka mendapatkan pendidikan seperti pendidikan di tempat anak usia dini. Diajarkan sambil bermain gitu, diajarkan berbagai hal sambil bermain. Persis PAUD lah. Persis PAUD lah gitu ya. Diajarkan kemandirian juga gitu dan lain sebagainya. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya mengenai bagaimana PAUD itu sangat penting. Pendidikan anak 1 tahun, minimal 1 tahun ya Bu ya. Kalau 2 tahun nggak apa-apa gitu kan ya, malah bagus gitu ya untuk mereka bisa berinteraksi, bersosialisasi dengan lingkungan gitu, siap sekolah, masuk SD gitu. Jadi ini sangat penting sekali. Nah Ibu, mungkin sebelum kita tutup bincang-bincang kita, ada sedikit pesan yang ingin disampaikan khususnya buat ibu-ibu yang saat ini mungkin tengah menonton channel YouTube kita dan juga buat masyarakat Oku Timur, Bu. Saya ingin memberikan pesan kepada ibu-ibu bahwa investasi terbaik untuk anak-anak kita adalah pendidikan. Salah satu yang menentukan kualitas anak kita ke depan adalah pendidikan anak usia dini. Jadi mari saya mengajak semua ibu-ibu yang mempunyai anak usia dini, mari jangan sampai anak-anak ibu tidak mendapatkan pelayanan PAUD. Jadi mari daftar PAUD, ini udah sebentar lagi nih tahun ajaran baru. Yang belum daftar segera daftar ya, jangan takut ya, boleh ibu trying dulu ya, boleh keliling dulu ke PAUD mana buat mencari sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya, seperti itu. Nah, oke, jadi ayo sukseskan wajib belajar 13 tahun. Mesti datang ke PAUD. Pasti datang ke PAUD. harus datang ke PAUD untuk segera mendaftar ya. Ibu Desti, mungkin dari Dinas Pendidikan ada pesan yang ingin disampaikan khususnya buat mungkin bunda-bunda PAUD di luar sana, Ibu. Ya, pesan untuk terutama orang tua ya, jika menyekolahkan anak ya setidaknya harus ada komunikasi ya dengan pihak sekolah, karena biar bisa melihat tumbuh kembang anak. Karena anak usia PAUD itu harus tetap didampingi oleh orang tua, karena tidak bisa dilepas sendiri. Diserahkan langsung. Setidaknya dia tahu ya anaknya hari ini sudah bisa apa seperti itu. Jadi jangan takut untuk memasukkan anaknya di sekolah PAUD, karena insya Allah rata-rata sekolah di PAUD di Oku Timur ini kualitas dan layanannya sudah sesuai dengan kementerian. Oke, baik. Jadi sudah pelayanannya sudah semaksimal mungkin ya Bu ya. Pasti akan terus ditingkatkan. Pasti. Ya. Baik, pemirsa Oku TV, inilah akhir dari bincang-bincang kita di Bicara Sudut Pandang pada hari ini bersama Bunda PAUD Kabupaten Oku Timur dan juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur mengenai bagaimana pentingnya pendidikan anak usia dini minimal 1 tahun. Kita sukseskan wajib belajar 13 tahun. Inilah akhir dari bincang-bincang kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.